Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan rekan-rekan. Perkenalkan saya Tamara Rama Putri Kusuma dengan NIM 1913031012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab EKM 1 untuk mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Untuk soal yang pertama, yaitu buatlah larutan berikut, tuliskan langkah-langkah beserta alat yang digunakan. Untuk yang pertama, larutan NaCl 4,3 normal dengan sediaan kristal dengan volume 150 ml. Kemudian yang kedua, larutan NaOH 0,4 normal dengan sediaan larutan 96%, volume 200 ml. Kemudian yang ketiga, larutan asam klorida 5% dengan sediaan larutan asam klorida 98% dengan volume 150 ml. Kemudian yang keempat, asam asetat 0,254 normal dengan sediaan larutan asam asetat 75% dan volume 200 ml. Kemudian yang kelima, larutan H2SO4 0,5 molar dengan sediaan larutan 98% dengan berat jenis 1,2 dan volume 150 ml. Kemudian yang keenam, larutan KOH 1,2 normal dengan sediaan kristal dan volume 200 ml. Kemudian yang ketujuh, KOH alkoholis 5% dengan sediaan kristal dan alkohol 75% dan volume yang diinginkan yaitu 150 ml. Kemudian yang kedelapan, larutan NaCl 0,3 molar dengan sediaan kristal dan volume yang diinginkan 200 ml. Kemudian yang kesembilan, larutan phenolphthalein 0,1% dengan sediaan padatan dengan volume 150 ml. Dan yang terakhir, nomor 10, buffer asetat 0,05 molar dengan sediaan padatan dan pH meter, kemudian volume yang diinginkan yaitu 200 ml. Untuk yang pertama, yaitu larutan NaCl 4,3 normal dan volume yang diinginkan yaitu 150 ml. Pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu padatan NaCl yang akan digunakan dengan menggunakan rumus normalitas, yaitu massa kali valensi dibagi mR kali volume, yang mana normalitasnya kita sudah ketahui sebanyak 4,3 normal, dan massa dikali valensinya yaitu 1 dibagi mR-nya sebesar 58,5 gram per mol dan volumenya 0,5. Kemudian normalitas yaitu 4,3 normal sama dengan massa per 8,775. Kemudian massa yang didapatkan yaitu 4,3 dikali 8,775 sehingga menjadi 37,7325 gram. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kaca aloji 1 buah, neraca analytic 1 buah, spatula 1 buah, pipet teteh 1 buah, batang pengaduk 1 buah, gelas beker ukuran 50 ml 1 buah, dan labu ukur 150 ml sebanyak 1 buah. Kemudian prosedur yang bisa dilakukan pertama yaitu timbang padatan NaCl sebanyak 37,7325 gram, kemudian masukkan padatan NaCl ke dalam gelas beker, kemudian tambahkan Aquades ke dalam gelas beker sebanyak 50 ml, aduk hingga semua padatan larut, kemudian masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan NaCl, kemudian tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas 150 ml dan terakhir kocok larutan hingga homogen. Selanjutnya larutan yang kedua yaitu larutan NaOH 0,4 normal dan volume yang diinginkan yaitu 200 ml. Pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu banyaknya NaOH 96% yang dibutuhkan. Dengan menggunakan rumus normalitas sama dengan massa kali valensi per mR kali volume, yang mana massanya yaitu 96 dikali 1 per 40 dikali 0,1, sehingga mendapatkan normalitas 24. Kemudian, dengan menggunakan rumus N1V1 sama dengan N2V2, maka kita bisa mengetahui volume NaOH 96% yang dibutuhkan. Rumus ini merupakan rumus pengenceran, yang mana 0,4 normal dikali 200 ml sama dengan 24 dikali V2,
sehingga V2 sama dengan 80 dibagi 24 dan hasilnya menjadi 3,3 ml. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu pertama labu ukur 200 ml satu buah, gelas ukur 10 ml satu buah, dan pipet tetes satu buah. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang bisa dilakukan, pertama, ukur larutan NaOH 96% sebanyak 3,33 ml dengan menggunakan gelas ukur dan bantuan pipet tetes. Masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan NaOH yang sudah diukur. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga batas 200 ml dan kocok larutan hingga homogen. Baik, untuk soal yang ketiga yaitu larutan HCl 5% dan volume yang diinginkan yaitu 150 ml. Pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu larutan HCl 98% yang diperlukan. Di sini dimisalkan HCl 5% itu adalah 1 dan HCl 98% itu 2. Di sini dengan menggunakan rumus pengenceran bisa didapatkan volume HCl 98% yang dibutuhkan. Diturunkan terhadap rumusnya sehingga menjadi 5 dikali 150 ml sama dengan 98 dikali V2. 750 sama dengan 98 kali V2 sehingga V2 sama dengan 750 dibagi 98 dan hasilnya yaitu 7,65 ml. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu labu ukur 150 ml satu buah, gelas ukur 10 ml satu buah, dan pipet tetes satu buah. Adapun prosedur yang bisa dilakukan yaitu pertama, ukur HCl 98% sebanyak 7,6 ml dengan menggunakan gelas ukur dan bantuan pipet tetes. Kemudian masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur. Kemudian masukkan larutan HCl yang sudah diukur. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga batas 150 ml. Kemudian kocok larutan hingga homogen. Untuk soal yang keempat, yaitu membuat larutan asam asetat 0,254 normal dan volume yang diinginkan yaitu 200 ml. Pertama, dihitung terlebih dahulu larutan asam asetat 75% yang diperlukan dengan menggunakan rumus normalitas. Massa dikali valensi dibagi MR kali volume, dan diturunkan terhadap rumusnya, 75 dikali 1 dibagi 60 dikali 0,1 sehingga mendapatkan 12,5 normal. Dengan menggunakan rumus pengenceran, kita bisa dapatkan volume asam asetat yang dibutuhkan. N1 dikali V1 sama dengan N2 V2. 0,254 normal dikali 200 sama dengan 12,5 dikali V2. V2 sama dengan 50,8 dibagi 12,5 sehingga menjadi 4 ml. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu labu ukur 200 ml sebanyak 1 buah, gelas ukur 10 ml sebanyak 1 buah, dan pipet tetes 1 buah. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan, pertama, ukur larutan asam asetat 75% sebanyak 4 ml dengan menggunakan gelas ukur dan bantuan pipet tetes. Kemudian masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur. Kemudian masukkan larutan asam asetat yang sudah diukur. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga batas 200 ml dan kocok larutan hingga homogen. Kemudian untuk soal yang kelima yaitu membuat larutan H2SO4 0,5 molar dengan volume 150 ml. Pertama, kita hitung terlebih dahulu larutan H2SO4 98% yang diperlukan dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan kadar atau persentase dikali massa jenis dikali 10 per mr sama dengan 98 dikali 1,2 dikali 10 per 98 sehingga mendapatkan hasil 12 molar. Dengan menggunakan rumus pengenceran, kita bisa mengetahui volume larutan H2SO4 yang diperlukan. M1 kali V1 dikali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. 12 dikali V1 dikali 2 sama dengan 0,5 dikali 150 dikali 2. Sehingga V1 sama dengan 150 dibagi 24 dan mendapatkan hasil 6,25 ml.
Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu pertama labu ukur 150 ml 1 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah, dan pipet tetes 1 buah. Adapun langkah-langkah atau prosedurnya yaitu pertama, ukur larutan H2SO4 98% sebanyak 6,25 ml dengan menggunakan gelas ukur dan bantuan pipet tetes. Masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan H2SO4 yang sudah diukur. Tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga batas 200 ml dan kocok larutan hingga homogen. Kemudian untuk soal yang keenam yaitu membuat larutan KOH 1,2 normal sebanyak 200 ml. Pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu padatan KOH yang diperlukan dengan menggunakan rumus normalitas sama dengan massa kali valensi dibagi MR kali volume. Di sini kita sudah tahu normalitasnya yaitu 1,2 sama dengan massa dikali 1 dibagi 56 kali 0,2. Sehingga massanya 1,2 dikali 11,2 dan mendapatkan massa yang diperlukan yaitu sebanyak 13,44 gram. Adapun alat-alat yang diperlukan yaitu kaca arloji 1 buah, neraca analitik 1 buah, spatula 1 buah, pipet tetes 1 buah, batang pengaduk 1 buah, gelas beker 50 ml 1 buah, dan labu ukur 200 ml sebanyak 1 buah. Adapun prosedurnya yaitu timbang padatan KOH sebanyak 13,44 gram, masukkan padatan KOH ke dalam gelas beker, tambahkan aquades ke dalam gelas beker sebanyak 50 ml, kemudian aduk hingga semua padatan larut, masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan KOH, tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas 200 ml. Kocok larutan hingga homogen. Kemudian, soal yang ketujuh, yaitu membuat larutan KOH alkoholis 5% sebanyak 150 ml. Pertama, kita hitung terlebih dahulu padatan KOH dan alkohol 75% yang diperlukan. Berat KOH yang diperlukan itu kita menggunakan rumus persentase sama dengan massa zat terlarut per massa total dikali 100%. Di sini kita sudah tahu beratnya yaitu 5%, sehingga kita langsung turunkan ke rumusnya, 5% sama dengan massa zat terlarut dibagi 150 gram dikali 100%, sehingga massa zat terlarutnya yaitu 75 dibagi 10 gram, dan hasilnya yaitu 7,5 gram. Alkohol yang diperlukan itu kita menggunakan rumus pengenceran, M1 kali V1 dikali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. 5 dikali 150 dikali 1 sama dengan 75 dikali V2 kali 1. V1 sama dengan 750 per 75 ml sama dengan 10 ml. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu kaca arloji 1 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah, spatula 1 buah, neraca analitik 1 buah, pipet tetes 1 buah, kemudian batang pengaduk 1 buah, gelas beker 50 ml 1 buah, labu ukur 150 ml 1 buah, gelas ukur 200 ml 1 buah. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, timbang padatan KOH sebanyak 7,5 gram, masukkan padatan KOH ke dalam gelas beker, tambahkan aquades ke dalam gelas beker sebanyak 50 ml, aduk hingga semua padatan larut. Kemudian masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur dan tambahkan larutan KOH. Tambahkan aquades ke dalam labu ukur sebanyak 140 ml, masukkan alkohol 75% sebanyak 10 ml dan kocok larutan hingga homogen. Yang ke-8 yaitu larutan NaCl 0,3 molar dengan volume 200 ml. Kita hitung terlebih dahulu padatan NaCl yang diperlukan dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan massa dikali 1000 dibagi Mr kali volume. 0,3 sama dengan massa dikali 1000 dibagi 58,5 dikali 200. 0,3 sama dengan massa dibagi 11,7 dan massanya yaitu 11,7 dikali 0,3 gram sehingga menjadi 3,51 gram. Alat-alat yang digunakan yaitu kaca arloji 1 buah, neraca analitik 1 buah, spatula 1 buah, pipet tetes 1 buah, batang pengaduk 1 buah, gelas beker 50 ml 1 buah, labu ukur 200 ml 1 buah.
Adapun langkah-langkahnya yaitu timbang padatan NaCl sebanyak 3,51 gram, masukkan padatan NaCl ke dalam gelas beker, tambahkan Aquades ke dalam gelas beker sebanyak 50 ml, aduk hingga semua padatan larut, kemudian masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur, dan tambahkan larutan NaCl. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas 200 ml, kocok larutan hingga homogen. Untuk yang ke-9, yaitu membuat larutan phenolphthalein 0,1% dengan volume 150 ml. Kita hitung terlebih dahulu padatan phenolphthalein yang dibutuhkan. Dengan menggunakan rumus persentase sama dengan massa zat terlarut dibagi massa total dikali 100%. 0,1% sama dengan massa zat terlarut dibagi 150 gram dikali 100%. Massa zat terlarut sama dengan 15 dibagi 100 gram sama dengan 0,15 gram. Adapun alat-alat yang dibutuhkan yaitu kaca arloji 1 buah, neraca analitik 1 buah, spatula 1 buah, pipet tetes 1 buah, batang pengaduk 1 buah, gelas beker 50 ml 1 buah, dan labu ukur 150 ml 1 buah. Adapun langkah-langkahnya yaitu timbang padatan phenolphthalein sebanyak 0,15 gram, masukkan padatan phenolphthalein ke dalam gelas beker, tambahkan etanol ke dalam gelas beker sebanyak 50 ml, aduk hingga semua padatan larut, masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan phenolphthalein. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas 150 ml, kocok larutan hingga homogen. Yang ke-10 yaitu membuat larutan buffer asetat 0,05 molar sebanyak 200 ml. Larutan buffer asetat dibuat dengan amonium asetat dan asam asetat glasial 100%. Banyaknya amonium asetat yang dibutuhkan yaitu molaritas sama dengan massa dikali 1000 per ml kali volume. 0,05 molar sama dengan massa kali 1000 per 77,8 dikali 200. 0,05 sama dengan massa kali 10 per 155,6. 7,78 sama dengan massa kali 10, sehingga massa yang didapatkan atau yang dibutuhkan yaitu 0,778 gram. Banyaknya asam asetat glasial yang dibutuhkan yaitu kita menggunakan rumus pengenceran M1V1 kali valensi sama dengan M2 kali V2 kali valensi. 0,05 dikali 200 dikali 1 sama dengan 100 dikali V2 dikali 1, sehingga V1 sama dengan 10 dibagi 100 ml sama dengan 0,1 ml. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kaca arloji 1 buah, neraca analitik 1 buah, spatula 1 buah, pipet tetes 1 buah, batang pengaduk 1 buah, gelas beker 50 ml 1 buah, labu ukur 200 ml 1 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah. Dan prosedur yang bisa dilakukan yaitu pertama, timbang padatan amonium asetat sebanyak 0,778 gram, masukkan padatan amonium asetat ke dalam gelas beker, larutkan padatan dengan menggunakan Aquades dan asam asetat glasial 0,1 ml yang sudah diukur dengan menggunakan gelas ukur, aduk hingga semua padatan larut, masukkan sedikit Aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan buffer asetat. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas 200 ml dan kocok larutan hingga homogen. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu berapakah banyak etanol yang terdapat dalam 800 ml larutan etanol 30%. Kemudian kita bisa jawab dengan menggunakan rumus persentase sama dengan volume terlarut per volume total dikali 100%. 30% sama dengan volume terlarut dibagi 800 ml dikali 100%. Volume terlarut sama dengan 240 ml. Selanjutnya, soal 3 yaitu asam cuka sebanyak 115 ml dilarutkan di dalam 45 ml air. Hitung persentase volume dari larutan ini. Baik, dijawab dengan menggunakan rumus volume asam cuka ditambah volume pelarut, itu sama dengan V1 tambah V2, 115 ditambah 45 ml sama dengan 160 ml.
Persentase volume yaitu kita bisa gunakan rumus V1 dibagi V1 ditambah V2 dikali 100%. 115 dibagi 160 dikali 100% sama dengan 71,875%. Kemudian soal nomor 4, hitung berapa gram kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali yang terdapat dalam 500 ml larutan 0,2 molar CaOH 2 kali. Bisa dijawab dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan massa dikali 1000 per mR kali volume. 0,2 sama dengan massa kali 1000 per 74 dikali 500. 0,2 sama dengan massa per 37. Massa sama dengan 37 kali 0,2 sehingga massanya 7,4 gram. Soal yang kelima yaitu dengan menelaah jurnal yang diberikan, tuliskan cara menyiapkan larutan beserta peralatan yang dibutuhkan. Pertama yaitu pembuatan larutan yang sediaannya padatan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kaca arloji, neraca analitik, spatula, pipet tetes, batang pengaduk, gelas beker, labu ukur, dan gelas ukur. Prosedur yang bisa dilakukan yaitu hitung padatan yang diperlukan, timbang padatan dengan memakai neraca analitik. Masukkan padatan ke dalam gelas beker, larutkan padatan dengan pelarut yang sesuai dengan menggunakan batang pengaduk. Masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, kemudian tambahkan larutan sampel. Tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas, kemudian kocok larutan hingga homogen. Yang kedua yaitu pembuatan larutan yang sediaannya larutan yang lebih pekat. Alat-alat yang diperlukan yaitu labu ukur, gelas ukur, dan pipet tetes. Prosedur yang bisa dilakukan yaitu hitung larutan sediaan yang diperlukan. Ukur larutan sediaan dengan menggunakan gelas ukur dan bantuan pipet tetes. Masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur, kemudian masukkan larutan sediaan yang sudah diukur. Tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas, kocok larutan hingga homogen. Sekian penjelasan saya terkait jawaban mengenai LKM 1 Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat kesalahan, baik kata maupun perilaku. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.